Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Firna Jiretno dapat menjumpai Anda dalam program TBF atau yang biasa dikenal dengan Tribun Business Forum. Tentunya edisi Kamis 29 September 2022. Nah, kali ini tentunya spesial karena Tribun Timur telah mengundang bagian dari Kala Group. Dan tentunya yang hadir hari ini spesial karena berasal dari divisi Kala Logistik. Adapun yang akan kita bahas yaitu pada revolusi industri 4.0 ini perkembangan cold chain semakin meningkat karena dalam untuk mempertahankan ketahanan baik itu pangan dan sebagainya. Untuk lebih lanjut nanti kita akan bahas. Dan untuk saat ini kita akan memperkenalkan dulu narasumber kita yaitu Bapak Andi Muhammad Firdaus selaku dari General Logistic Manager Kala Logistik. Untuk itu langsung kita sapa. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Perjalanan ke sini lancar Pak? Lumayan tadi. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita akan membahas seputar tema hari ini Pak adalah prospek bisnis cold chain. Ya. Untuk itu sebelum kita melangkah lebih lanjut, mungkin Bapak bisa jelaskan peran dari Kala Logistik ini seperti apa Pak? Ya. Jadi Kala Logistik adalah merupakan suatu SBU di Kala Group yang memang fokus bisnisnya di bidang logistik. Nah, dalam hal logistik kan ini ada beberapa ya. Untuk di Kala Logistik sendiri ini terbagi dua. Jadi ada vehicle logistik dan ada general logistik. Yeah. Vehicle logistik itu memang backbone-nya kita ada bisnis otomotif yang mana dia untuk vehicle logistik ini untuk mengurus bisnis logistik otomotif tadi. Yeah. Nah, untuk di general logistik yang kedua ada selain otomotif tadi, Kala Group kita ada bisnis warehousing, termasuk tadi warehousing untuk spare part otomotif tadi. Yeah. Kemudian ada transporter untuk distribution, ada tracking untuk mining atau raw material, termasuk project-project logistik lainnya. Nah, ada yang baru memang di kita, yaitu cold chain logistik, yang memang kurang lebih baru 1 tahun ini baru kita jajaki untuk kita jalankan saat ini. Ya. Jadi warehouse-nya ini terletak di mana Pak kalau boleh tahu? Warehouse-nya ini kita ada di beberapa tempat, cuman kalau warehouse yang memang sudah running terutama untuk warehouse otomotif ada di Kima di Makassar. Yeah. Di kawasan industri Makassar itu untuk warehouse otomotif spare part Toyota. Juga ada others brand juga. Kemudian untuk warehouse general warehouse kita ada di sekitaran area Dayak juga. Nah, di situ ada dry warehouse. Kemudian ada cold warehouse atau istilahnya itu cold storage. Cold storage. Itu. Berarti yang akan kita bahas ini kurang lebih untuk mengarah ke cold storage ya Pak. Ya. Kalau sebelum ini cold storage sendiri sudah dikenal di Makassar itu sejak kapan Pak? Sebenarnya untuk pemain cold storage di Makassar ini masih sangat kurang ya. Ya, tapi untuk bisnis pendingin ini sebenarnya sudah berjalan sejak beberapa tahun silam. Jadi untuk menyimpan kan selama ini kita biasa mengenal container reefer. Jadi barang yang dari Jawa, Jakarta dikirim ke Makassar, pendingin itu kita simpan ada dua kan, dry container sama reefer container yang bermesin pendingin. Hingga sampai di Makassar, memang pemainnya sangat sedikit, sangat-sangat terbatas yang memiliki cold storage untuk bisnis cold chain atau cold storage di Makassar ini sebenarnya. Masih sangat terbatas. Kalau nggak salah baru 1-2 pemain sih sebenarnya. Berarti persentasinya kalau diperkirakan dari 0 sampai 100 baru berapa persen Pak? Persentase apa? Persentasi pemakaian dari cold storage ini? Masih sangat sedikit. Jadi tahun lalu ini kan cold storage ini banyak fungsinya ya, baik itu untuk food, seafood atau bisnis frozen food lah atau buah-buahan itu sebenarnya untuk Sulawesi sendiri atau Indonesia bagian timur itu baru terabsorb sebenarnya hanya baru 30% sebenarnya. Baru 30%. Terutama kita kan sangat kuat di bidang perikanan ya. Perikanan sendiri itu main di hanya 20-30% terabsorb. Artinya masih ada 60-70% sebenarnya peluang sebenarnya. Baik juga di bidang makanan yang memang masih sangat sedikit yang menggunakan fasilitas cold storage ini. Karena misalnya kayak makanan kan hanya bisa bertahan 30-60 hari ya, 1-2 bulan. Nah, itu dengan adanya cold storage bisa segitu. Bayangkan kalau nggak ada cold storage itu kan paling 1-2 hari udah basi, udah rusak. Gitu. Jadi sebenarnya cold chain ini apa sih Pak definisi dari cold chain ini? Mungkin bisa Bapak jelaskan buat Tribuners yang lagi menonton? Ya,
Cold chain sebenarnya kan biasa yang lebih familiar sebelumnya kan supply chain iya. chain management atau rantai pasok, manajemen rantai pasok dalam sebuah ekosistem logistik, payung dari logistik itu. Nah, kalau berbicara cold chain sebenarnya adalah rantai dingin ya, rantai dingin secara harfiahnya, namun sebuah sistem di rantai pasok yang menggunakan temperatur sebagai persyaratannya. Jadi sebenarnya pada dasarnya sama dengan bisnis supply chain yang untuk dry ya, dry yang barang kering. Tapi karena dia sifatnya butuh barang yang segar, maka harus berpendingin dengan suhu tertentu untuk tetap mempertahankan kesegaran atau suhu yang diinginkan terhadap produk, beberapa produk yang memang berbeda-beda suhunya sebenarnya. Jadi untuk cold chain sendiri kan biasanya terbagi dalam umumnya empat. Jadi ada istilah itu chiller. Chiller itu biasanya untuk 1 sampai 7 derajat Celcius. Itu biasanya untuk sayur-sayuran, vaksin, buah-buahan atau makanan-makanan yang hanya 1 sampai 2 bulan masanya. Nah, kemudian ada freezer room. Freezer room ini biasanya untuk daging beku, daging-dagingan lah. Ada vaksin juga dan ice cream itu pakai freezer room itu 20 sampai 25 derajat Celcius. Kemudian ada blast chiller. Blast chiller ini sebenarnya untuk mendukung yang dua suhu di atas tadi. Jadi kalau blast chiller itu untuk mempercepat pendinginan untuk makanan-makanan buah-buahan. Terus ada blast freezer tadi. Blast freezer untuk daging misalnya atau ikan pada saat mau dimasukkan ke freezer room itu nggak bisa langsung, jadi harus di blast dulu di percepatan ya. Itu bisa minus 25 sampai minus 35 derajat untuk mempercepat setelah beku baru dimasukkan ke freezer. Berarti pemakaian dari keempat ini dari chiller, freezer, blast chiller, blast freezer itu memang hanya di cold storage atau di perusahaan besar atau bisa dipakai di rumah, Pak? Sebenarnya kan cold storage ini ibarat ini adalah kulkas raksasa sebenarnya. Jadi kalau pemahaman kita sebenarnya hampir cold storage ini ada di hampir di setiap rumah-rumah ya. Kalau kita punya kulkas sebenarnya kan fungsinya ada yang berfungsi sebagai chiller yang di bawah yang buah-buahan, sayuran. Terus yang freezer di atasnya untuk yang makanan beku. Jadi biasanya kan terbagi dua. Misalnya kulkas 2 pintu. Pintu pertama itu kelas chiller misalnya. Terus yang pintu kedua yang untuk beku itu untuk freezer room sebenarnya. Jadi kurang lebih sama, namun size-nya beda ya, Nah, Pak? cuma karena ini adalah sebuah bisnis, butuh banyak ya, otomatis karena size-nya besar, kita sebutnya sebagai warehouse, warehouse pendingin atau cold storage. Tapi sebelumnya Pak, apa sih alasan Kala Logistik ini mau membangun bisnis cold chain ini? Jadi yang pertama ya kita memang sudah sangat experience untuk supply chain logistik, misalnya untuk warehousing tadi dan distribution. Jadi pada dasarnya sama dalam ekosistem logistik kan kita mengenal ada 3. Jadi ada first mile, ada middle mile, ada last mile. Nah, saya coba jelaskan di sini. First mile kan itu bagaimana caranya kita mengantarkan atau mengangkut produk dari manufaktur atau bagian produksi ke last mile tadi untuk disimpan sementara, misalnya dalam bentuk distribution center atau warehouse tadi ya, atau depo-depo warehousing. Nah, setelah sampai di situ kita kelola yang tadi middle mile. Nah, dibutuhkan last mile. Last mile ini adalah bagaimana kita melakukan planning untuk mentransfer, mendistribusikan ke end customer. Itu di last mile-nya aja. Nah, untuk tadi untuk barang-barang otomotif, FMCG, dry, kita sudah cukup experience. Hampir untuk prinsipal nasional kita sudah kerjasama langsung. Nah, untuk cold chain memang ini sesuatu hal yang baru. Jadi memang itu tadi kita sebenarnya penjajakannya sejak pas masa-masa pandemik ya. Jadi perlu ditahu juga bahwa Kala Logistik itu pada saat masa pandemi justru bisnisnya tetap tumbuh di saat mungkin bisnis yang lain sedikit redup atau bahkan menurun, kita justru grow. Salah satunya growth-nya kita itu ada bisnis baru. Jadi justru di saat masa pandemi kemarin 1-2 tahun yang lalu itu justru kita ada plan bisnis yang alhamdulillah 2021 atau tahun lalu awal tahun itu kita ditunjuk sebagai konsesioneri dari Unilever ya untuk produk es krim tadi untuk sebagai partner untuk mendistribusikan es krimnya ke beberapa outlet baik itu modern trade maupun general trade. Itu sih sebenarnya. Jadi yang saya tangkap sini Unilever sudah
mengajak kerjasama Ya. Kala Logistik untuk dalam pengiriman cold storage ini ya Pak? Ya, pengelolaan sebagai kita mendistribusikan distributor atau konsesionaris sih istilahnya dalam Unilever ke kita untuk menyimpan barang yang dari first mile tadi. Ya. Jadi kita sebagai middle mile dan last mile-nya sebenarnya di situ. Jadi kita mendistribusikan produk es krim ya dalam tanda kutip es krim Walls ya yang pasti semua sudah tahu. Jadi hampir unit kita itu tadi selain cold storage membutuhkan ekosistem tambahan itu transportasinya. Nah transportasinya ini pada dasarnya mobilnya sama dengan yang dry box, tapi kita menggunakan istilahnya cold van. Jadi boxnya kita itu istilahnya kulkas juga, tapi kulkas berjalan bahasanya. Jadi bagaimana caranya tadi yang kita sebutkan, kita bahas sama-sama cold chain itu bagaimana mempertahankan produk sejak kita produksi sampai ke tangan customer. Otomatis pada saat first mile tadi tetap harus dalam kondisi yang fresh, segar, kemudian ada cold storage untuk tetap sebagai stok ya, stok replenishment stok untuk menjaga ketersediaan ke customer kita. Jadi harus dengan suhu yang sama. Nah, pada saat kita antar juga ke customer kan butuh waktu. Iya. Otomatis kita harus menggunakan transportasi yang memadai, dalam hal ini cold van. Kita ada untuk mempertahankan suhu itu sampai ke customer untuk dimasukkan ke freezer-freezer tadi ke outlet-outlet. Hingga saat ini sudah berapa cold van yang tersedia dari Kala Logistik Pak? Sudah cukup banyak, ada belasan unit sih kita punya dengan beberapa tipe ini. Jarak yang ditempuh dari cold van ini sampai dari Makassar mungkin pengirimannya kemana saja Pak? Kita yang untuk khususnya yang untuk delivery atau distribusi es krim Walls ini kita yang terjadi itu sampai Bone. Jadi alhamdulillah dengan kenapa kita ambil tadi cold chain ini, sebelumnya itu kita hanya mengantar yang terjauh itu sampai Bulukumba. Bulukumba. Jadi awalnya kita untuk mendapatkan coverage area kurang lebih 6 kabupaten. Iya. Tapi alhamdulillah ini 6 kabupaten kita plankan untuk 1-2 tahun ke depan atau sampai 3 tahun. Tapi alhamdulillah bisnis ini cukup berkembang dengan pesat. Kita baru berjalan 4-5 bulan, kita ada penambahan coverage area yang hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Jadi bahkan mencakup sekarang hampir separuh wilayah Sulawesi Selatan. Kurang lebih 11-12 kabupaten. Nah, kalau pemasok terbesar dari coverage area ini yang dimaksud tadi ada 6, kemudian bertambah, itu daerah apa saja Pak? Kita pemasok atau distributor terhadap area itu yang ditunjuk. Jadi untuk bisnis cold chain untuk es krim Unilever Walls ini di Indonesia Timur, kita masuk area Indonesia Timur. Alhamdulillah kita di positioning kita di leading di nomor 1 sebagai konsesionari paling kontribusi paling besar. 20-an% lah, 20 sampai 25%, tepatnya 22%. Kita sudah pegang kontribusinya terhadap marketnya. Kemudian untuk di Sulawesi Selatan dan Barat, untuk area kita yang dekat-dekat ini kita sudah mencapai 51%. Jadi sudah lebih dari separuh kontribusi kita terhadap Unilever ini. Jadi bayangkan kita hanya 1 tahun. Satu tahun, alhamdulillah kita langsung jadi memimpin konsesionari dari Unilever Walls untuk area Indonesia Timur. Tadi ditandai tadi dengan di awal tahun, karena sampai akhir tahun yang kemarin kan baru separuh. Jadi kita yang dari 6 kabupaten tadi kurang lebih ada 1000 outlet, baik itu istilahnya mini supermarket itu yang kayak Alfa Midi, terus Indomaret, terus hampir semua supermarket di area yang saya sebutkan tadi, Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, sampai Selayar malah. Selayar itu kita harus nyebrang pakai ferry. Kemudian Bone, Maros, Pangkep, kurang lebih 11 sampai Sinjai, Kabupaten Sinjai. Itu cukup besar. Jadi kita semua yang antar, hampir tiap hari kita mengantar ya 200 sampai 250 outlet kita per hari kita harus distribusikan dari cold storage kita di Makassar di Dayak. Jadi kalau misalnya cold chain ini Pak, Kala Logistik sebagai tangan keberapa Pak? Sebenarnya kan Unilever ini misalnya kayak contoh kayak Walls, mereka nggak langsung, mereka hanya fokus ke marketnya, menjaga market size terhadap kompetitor, terhadap beberapa brand lain.
Nah, untuk kita sendiri kita ditunjuk sebenarnya sebagai konsesionarinya, sebagai perpanjangan tangannya mereka, partnershipnya kita untuk sebagai distributornya untuk mendistribusikan tadi es krim dari DC nasional. Jadi di Jakarta itu atau di daerah Karawang ada National Distribution Center-nya Walls milik Unilever atau manufakturnya tempat dibuatnya es krim itu ya. Kemudian didistribusikan sampai ke Makassar, itu First Mile ya namanya. Itu lagi kita coba jajaki juga untuk kita bisa lanjut ke tahap itu. Namun untuk sampai di Makassar untuk middle mile-nya tadi pengelolaannya untuk di cold storage hingga last mile ke customer itu kita sudah handle sebenarnya di situ. Berarti kalau logistik ini berperan besar dari first mile, middle mile dan last mile ini untuk sampai ke Unilever juga ya Pak? Untuk sampai ke customer atau outletnya Unilever. Jadi tadi kan untuk Freezer Walls tadi memang sudah ada kan hampir dan kebetulan memang es krim Walls ini sebagai pemimpin pasar untuk modern trade di Indonesia sih, khususnya juga di Indonesia Timur. Jadi kita memang pemimpin pasar dan kalau logistik tadi adalah sebagai pemimpin atau kontribusi terbesar terhadap pencapaian itu sebenarnya. Gitu. Kalau boleh tahu Pak, pencapaian sudah berapa? Sudah sampai berapa capaian nih Pak yang didapat dari cold chain ini oleh Kala Logistik? Ya, untuk bisnis kisarannya? Ya tahun lalu kita masih di angka 1 sampai 2 M sebulan ya. Wow, sangat besar juga ya. Sekarang alhamdulillah kita sudah tembus 4 sampai 5 M per bulan untuk 2.000 outlet tadi, seluruh koper cara yang kita handle tadi. Dan itu terus berubah Pak, terus naik tentunya. Ya, untuk pentargetan yang diberikan oleh Walls yang kita istilahnya itu joint business plan. Jadi perencanaan bisnis ke depan itu pasti kita diskusikan, itu selalu naik sih sebenarnya. Jadi bahkan alhamdulillah di kuartal 2 sampai 3 ini kita achieve terus sebenarnya. Sejak awal kita hampir achieve sesuai dengan target yang diberikan. Walaupun sebenarnya targetnya itu cenderung memang naik terus. Tapi kenaikan itu juga kita barengi dengan karena pihak Unilever Walls itu melihat kita di excellent operation, memang kita pemain logistik, jadi aktivitas distributor kan bagaimana caranya menyimpan barang, mengelola di gudang atau cold storage ini untuk distribusikan ke customer dengan tepat waktu. Karena ini kan kategorinya fast moving consumer good FMCG ya. Jadi FMCG kan itu di samping yang dry food, ini yang fresh food ya memang harus cepat, harus cepat dalam proses distribusinya. Nah, memang kita hadir memang sebagai perusahaan logistik yang memang backbone bisnisnya kita adalah warehouse dan distribution yang sudah pengalaman. Jadi, cuman memang untuk merambah ke bisnis cold chain baru, tapi kita sudah ada experience untuk itu. Jadi, kita tinggal terapkan dengan memang ya yang perbedaannya adalah di suhu tadi, temperatur. Kita unit kita sama warehouse kita memang yang gudangnya dry selama ini ya harus memakai istilahnya itu cold mesin pendingin ya, tapi secara operation sama saja sebenarnya. Nah, Unilever melihat kita cukup excellent, cukup selalu berimprove, sehingga itu tadi kita yang tadinya perencanaan bisnis di awal kita yang mengelola 1.000 outlet tadi kita proyeksikan 1 sampai 2 tahun saja, malah justru baru 4-5 bulan kita sudah ditambah karena kita dilihat serius untuk berimprove untuk mengembangkan bisnis bersama-sama gitu. Apa sih rahasia dari pengimprovean itu Pak yang terjadi? Yang jelas kan kita istilahnya ada Kaizen improvement, jadi perbaikan terus-menerus. Jadi pada saat tidak ada suatu perjalanan operasional ya yang langsung semulus yang kita di atas kertas ini. Biasanya kalau udah di atas kertas atau pada saat kita presentasi sangat mulus, itu normatif. Tapi pada saat di lapangan tidak seperti itu. Di lapangan kita pasti akan menemukan hal-hal yang menjadi batu sandungan. Nah, setiap ada hal-hal yang kecil pun kita tidak menunggu masalah itu besar. Hal yang kecil pun kita segera melakukan improve. Kita langsung brief dengan tim, kita mencari solusi. Jadi bukan mencari siapa yang salah, tapi kita bagaimana solusi terhadap apa yang terjadi. Mari kita bareng-bareng dan dengan dukungan manajemen juga. Manajemen kami sangat serius untuk mensupport kami dalam melakukan perbaikan-perbaikan dan memang ditandai dengan ya kepercayaan klien kita, dalam hal ini Unilever, sekelas Unilever ya, global FMCG manufacturing yang memang cukup mempercayai kita untuk mengelola bisnisnya mereka. Jadi kesimpulannya bahwa untuk pengelolaan masalah jangan dibesarkan, jangan tunggu sampai besar ya Pak. Dan tentunya ada kerjasama tim yang diperlukan sehingga masalah itu bisa cepat selesai. Nah, kita
flashback sedikit Pak, sebenarnya cold chain ini punya manfaat sebesar apa Pak? Apa saja manfaat-manfaat yang bisa didapatkan dari cold chain dan cold storage yang sekarang diemban oleh Kala Logistik Pak? Ya, jadi cold chain ini pada saat belum ada cold chain kan kita lihat mungkin pada saat ibu-ibu pergi ke pasar beli sayur, Ya. mungkin 1 hari akan layu atau buah-buahan. Tapi dengan adanya cold chain ini bisa bertahan 1 sampai 2 bulan kan. Termasuk juga tadi es krim ini sebenarnya. Es krim itu mungkin ya, secara tradisional orang pakai termos yang nggak bisa bertahan hanya beberapa jam. Tapi dengan adanya cold storage ini adalah sebuah bisnis. Ya. Sebuah cold chain bisnis yang mana kita bisa menjaga kualitas produk tadi. Jadi istilahnya bagaimana caranya kita menjaga kualitas produk ya satu-satunya harus ada cold chain. Nah, cold chain dalam hal ini kita tidak bicara hanya cold storage-nya sebagai tempat penyimpanan, tapi pendistribusinya pun harus kita jaga. Jadi cold chain ini memang sifatnya adalah premium bisnis logistik. Kenapa? Kayak misalnya warehousing-nya atau cold storage-nya itu ya memang premium handling, karena kalau dry ya orang bisa seperti biasanya sudah pada umumnya, tapi kalau untuk cold storage ya kita harus memakai alat kerja yang berbeda. Misalnya harus ada pakai jaket. Mungkin kalau warehouse biasa itu ya pakai baju biasa, lebih leluasa, tapi untuk cold storage ya harus menjaga ya suhu tubuh juga kan harus disesuaikan. Jadi harus dijaga memakai alat pelindung diri yang tepat. Terus dengan suhu yang di bawah minus ya. Tadi misalnya freezer room sampai minus 25 derajat. Nah, termasuk distribusinya. Jadi beda dengan distribusi pada umumnya yang dry tadi, dry distribution itu kan hal yang lumrah yang sudah banyak pemainnya. Nah, untuk cold van tadi atau cold distribution ini adalah premium distribution yang memang ya harus tadi menjaga kualitas dari produk yang dibawa tadi. Jadi memang karena sifatnya premium ya otomatis memang pemainnya masih sangat terbatas saat ini. Dan kita salah satu yang ingin terus mengembangkan khususnya di bisnis food. Jadi bisnis food logistik kan yang sangat tergantung juga terhadap cold chain karena terutama yang food yang fresh food ya yang butuh kesegaran tadi salah satunya es krim, daging atau termasuk vaksin juga sebenarnya dalam bidang farmasi. Jadi cold chain itu sebenarnya dalam kehidupan ini sangat-sangat bermanfaat sebenarnya. Dengan adanya cold chain tadi apa jadinya yang kemarin kita ada pandemik, itu kalau nggak ada cold chain seperti apa distribusinya, karena itu semua membutuhkan chiller ya, mesin pendingin untuk mempertahankan kualitas vaksin tadi gitu. Dan juga obat-obatan yang lain, vaksin yang lain. Gitu. Kalau dari segi kekurangannya Pak, ini kan tadi yang disebutkan sudah banyak dari mulai dari untuk mempertahankan kualitas, dari pendistribusian, tentunya kan pasti ada kelemahan dari bisnis ini Pak. Apa saja sih yang sudah ditemukan oleh Bapak sendiri selaku ini General Manager? Ya, kelemahannya itu sebenarnya bukan kalau saya sebutnya sih challenge-nya sih, tantangannya. Betul, tantangannya, jadi, Pak. Misalnya nih FMCG ya, kita bicara FMCG. Pada saat kita antar ke customer misalnya, terus rackingnya ya atau rak penyimpanan di outletnya itu penuh kan bisa dititip dulu. Mereka ada gudang sementara atau bisa dititip bagaimana cara supaya bisa masuklah diatur dulu oleh misalnya manajemen tokonya. Tapi kalau berbicara frozen food atau yang frozen food itu nggak bisa karena memang tempatnya hanya bisa di freezer tadi. Jadi itu tantangannya adalah pada saat nggak bisa masuk, udah full misalnya, atau misalnya ada masalah dengan freezernya ya, sama dengan di rumah. Pada saat mati lampu pun orang akan, ini kulkasnya bagaimana nih, masih segar nggak produk. Jadi tantangannya seperti itu. Jadi sangat membutuhkan tadi mesin pendinginnya harus prima, nggak bisa dibilang nanti besok lagi baru dikasih dingin karena untuk mesin itu freezer itu yang kulkas yang untuk makanan itu di outlet kan hanya bisa bertahan 2-3 jam. Setelah itu kalau nggak diganti atau ditangani secara cepat itu akan merusak makanan. Nah, termasuk juga di cold storage-nya kita. Cold storage-nya kita kan besar. Itu omset yang kita simpan atau stok di dalam itu cukup besar. Jadi tantangannya adalah bagaimana caranya mesin pendingin ini bisa tetap terjaga 24 jam, nggak ada istilah istirahat-istirahat, jadi harus terjaga. Jadi lebih ke situ sih untuk resiko pada saat mesinnya ya, mitigasi resikonya yang kita harus persiapkan pada saat mesin pendingin ini nggak ada istilah harus mati sementara, tapi harus hidup on terus lah. 24 jam. Ya, termasuk untuk cold pan-nya. Cold pan-nya itu kan
Ya nggak ada istilah harus berhenti dulu. Walaupun Iya. sebenarnya pada saat berhenti 1-2 jam bisa bertahan, tapi ya setelah itu harus nyala lagi. Malah mandatorinya itu ada sensor suhu kan. Itu kan ada suhu, misalnya kayak tadi es krim. Es krim itu minimal di minus 20 derajat. Jadi kalau sudah di bawah minus 20 derajat, ya itu tadi berarti berpotensi merusak produk atau frozen food lainnya. Jadi memang harus on terus ininya. Nah, memang kita sudah kembangkan di bisnis cold chain kita juga itu, jadi selain digerakkan oleh mesin mobil, mesin pendinginnya juga, kita juga ada istilahnya electrical standby unit di unit kita untuk bagaimana caranya pada saat mesin mati kita bisa colok. Jadi kalau pennya kita itu cukup ada hal yang baru di kalau pennya kita dibanding yang lain. Jadi kalau pennya kita selain walaupun mesinnya mati kita bisa colok. Nah, menarik, Pak. Listrik. Ya, itu yang hal yang baru di kita, Iya. yang kita miliki juga. Karena tentunya menjadi pertanyaan bagi saya atau mungkin Tribuners yang lagi nonton, bahwa bagaimana mekanisme dari cold fan ini? Apakah nanti mesin mobilnya mati, mesin cold fan, fan-nya juga bakal mati, Pak? Nah, itu tadi ada dua, jadi kita kayak hybrid lah. Jadi selain digerakkan oleh mesin, jadi mesin mobil hidup ya, tentunya tenaganya dari mesin pada saat mobil berjalan, tapi pada saat mesin parkir itu kita sudah siapkan memang colokan listrik untuk dicolok di stop kontak ya, sehingga akhirnya kulkas atau boxnya ini tetap fresh tadi tanpa menggunakan mesin dari mobil tadi pendinginannya. Gitu. Jadi tantangannya ini kurang lebih bukan hanya dari cold storage-nya, tapi juga dari pendistribusiannya ya, Pak? Betul. Untuk itu, peluang-peluang apa saja sih yang bisa didapatkan dari cold chain ini, Pak? Ya. Bisnis cold chain tentunya. Ya, untuk salah satu peluang saat ini adalah kita punya integrated, istilahnya sekarang integrated kalau logistic services. Jadi kita punya aset, baik itu di land asset maupun di transportasi, dalam hal ini ada di darat, ada di laut. Jadi tadi sempat saya sebutkan yang masalah container reefer. Jadi kita berusaha men-shifting bagaimana caranya container reefer ini kita tidak bergantung ke container reefer. Kita lihat sekarang kan pada saat kapal-kapal kargo kan cukup lama waktunya pada saat pendistribusian, terutama first mile dari Jakarta ya, Pak. dari bagian manufaktur ke area Sulawesi misalnya, atau khususnya di Makassar. Nah, kita ada hal yang baru, bisnis yang baru kita jalankan itu untuk first mile-nya men-shifting moda kontainer ini ke cold box via kapal ro-ro. Jadi karena kita punya kapal ro-ro untuk mengangkut tadi mobil, yang mobil-mobil baru di bisnis otomotif kita, tapi di kapal itu sebenarnya tersedia elektrikal yang bisa nyambung ke unit kita. Jadi apa kelebihannya? Tidak harus yang perusahaan-perusahaan atau restoran-restoran di Makassar itu pakai kontainer. Jadi ada yang kita cut gate-gate-nya, yang termasuk pemakaian cold storage kita bisa maksimalkan. Jadi misalnya ada pengiriman dari Jakarta ke Makassar. Jadi ada kan bisnis yang tidak, satu kontainer kan 30 kubik itu bisnis besar, tapi pada saat ada pemain-pemain yang sebenarnya nggak langsung banyak barangnya, tidak perlu tunggu barangnya sampai banyak kontainer, tunggu barangnya untuk sewa satu kontainer, atau masak barangnya sedikit tapi dia harus sewa kontainer, kan kosnya besar. Nah, kita ada unit yang memang hanya beberapa kubik, kita bisa tawarkan layanannya yang tidak harus banyak barangnya, tapi dengan lead time yang sangat cepat. Lead time-nya bisa kita pangkas sampai 70%. Jadi biasanya kalau kontainer kan bisa 14-15 hari, kita paling 3-4 hari sudah sampai di tujuan. Gitu. Tapi tetap menggunakan kapal ro-ro ya, itu, kapalnya Pak? kita, karena di kapal ro-ro itu sudah disiapkan juga matching untuk electrical standby unit di unit cold box-nya kita. Jadi kita pasangkan yang sudah terintegrasi di kapal tadi. Jadi kalau kontainer kan pada saat tiba di pelabuhan dia harus diangkat. Terus pada saat dibawa oleh trailer atau mobil tronton kan itu mobilnya bawa dua barang. Jadi selain container reefer dia bawa genset sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di jalan container reefer pasti dia bawa genset di mobilnya. Nah, kalau kita tidak, pada saat di atas kapal untuk mempertahankan suhu kita colok. Nah, pada saat turun di atas kapal udah mesin kapal sandar, mesinnya itu langsung ke customer. Jadi sangat cepat, tidak perlu harus disimpan dulu penanganannya yang ekstra, jadi tidak double handling. Termasuk juga dari Jakarta, tidak perlu nunggu, kita tinggal sesuaikan jadwal kapal dari Jakarta ke Makassar, terus mobilnya naik, mesin mati, terus dicolok, jadi makan tetap beku sesuai dengan suhu yang diinginkan, sampai di Makassar hanya 3-4 hari, langsung ke customer juga. Jadi paling 4 hari sudah
barang yang Sudah sampai. frozen food tadi sudah sampai ke customer. Jadi lebih efisien ya Pak Ya, dengan betul. adanya bisnis cold chain ini, Betul, iya. dengan membantu juga para mungkin UMKM yang Betul, membutuhkan pendistribusian barang. Yang tidak harus barangnya banyak. Betul, Dan Pak. juga ada juga kan barang-barang premium yang nggak banyak tapi masa harus sewa kontainer Iya. yang butuh ini kan fast food nih, harus cepat ininya. Jadi kita dengan penawaran kita itu tadi bisa digunakan untuk yang memiliki kecepatan, dan itu memotong penggunaan penyimpanan juga di sini. Jadi tidak harus disimpan lagi barangnya untuk didistribusikan karena tidak harus banyak. Jadi dia bisa berapa sih kebutuhan misalnya di Makassar, butuhnya per minggu hanya 1-2 kubik. Nah, kita ada unit memang hanya 1-2 kubik. Jadi tiap minggu kita ada kapal 2 kali seminggu kan, atau 8 kali sebulan ininya pengapalan, jadi kita bisa ikutkan di situ. Pak, bentuk penawaran seperti apa? Bagaimana strategi bentuk penawaran yang ditawarkan oleh Kala Logistik ke para peminat ini, Pak? Ya. Yang tadi 1 kubik, 2 kubik, yang tidak perlu menggunakan kontainer maksudnya? Betul. Yang pertama tadi pengiriman lebih cepat. Kita punya kelebihan pengiriman lebih cepat karena kita memang kapal kita sendiri. Terus yang kedua, pada saat sampai di Makassar, kualitas quality handlingnya lebih terjaga, lebih cepat, dan juga kualitasnya kita tepat lah kita jaga. Terus tidak perlu misalnya mereka menyewa lagi tempat cold storage. Jadi kita juga cold chain ini tidak harus cold chain itu kita bisnis adalah cold storage, hanya cold storage, tapi juga tadi ada cold transportation, cold distribution yang kita ambil di situ, dan itu kita hadir memang memberikan solusi ke customer-nya kita, ke klien kita. Jadi tadi lebih cepat, handlingnya lebih berkualitas, dan itu tadi mereka tidak harus mempersiapkan barang yang cukup banyak untuk dikirim ke Makassar untuk jadi stok yang banyak-banyak, karena itu kan pasti tetap ada potensi kerusakan pada saat disimpan. Tapi betul-betul lebih fresh barangnya dari Jakarta ke Makassar langsung bisa digunakan. Pak, tapi yang bikin saya penasaran itu sebenarnya dari tadi kita bahas tentang first mile, middle mile, dan last mile itu prosesnya seperti apa, Pak? Misalnya ya, contohnya es krim Walls itu dari Jakarta dikirim ke Makassar itu melalui apa? Apakah menggunakan kapal Roro atau gimana, Pak? Ya, untuk saat ini pengiriman first mile dari Jakarta masih pure, masih menggunakan kontainer reefer dari Jakarta ke Makassar. Nah, sampai di Makassar sebenarnya ada subdisinya Unilever di Makassar itu sebenarnya, yang tadi saya bilang pemainnya masih satu ini sih, perusahaan yang main di cold storage. Tapi ada juga yang kita direct kontainer reefer itu dari Jakarta ke cold storage-nya kita. Nah, ini yang kita lagi negosiasi bahwa tidak harus pakai kontainer dan tidak harus kirim banyak-banyak, karena kita ada unit sebenarnya, dan kita sudah submit penawaran itu sih, dan tinggal seperti apa nanti ke depannya berjalannya, karena tadi kelebihannya tidak harus nunggu barang banyak baru dikirim, bisa langsung dan bisa lebih cepat. Nah, first mile tadi yang dari national distribution ke sub distribution centernya atau regional distribution centernya di Makassar itu juga bisa memangkas. Jadi kita tawarkan prinsipal atau manufacturing itu tidak harus berinvestasi atau menyewa lagi regional distributionnya, karena tadi yang dari kontainer harus masuk ke distribution, tapi kita ada unit-unit yang bisa langsung masuk ke distributor tadi, atau langsung ke outlet-outletnya bisa langsung. Jadi itu tadi kecepatan. Jadi cost untuk cost penyimpanan, warehouse cost-nya itu bisa dipangkas. Jadi kita hadir memberikan solution kepada prinsipal tersebut. Tapi sejauh ini respon dari customer yang ingin bekerja sama dengan Kala Logistik sampai bagaimana, Pak? Ya, cukup baik sebenarnya, cukup baik. Jadi tadi yang saya tambahkan, selain kita mengelola tadi cold storage dan juga cold pen untuk mendistribusikan es krim Walls, kita sebenarnya ada frozen food. Frozen food ya kita sudah cukup dipercaya, bahkan sempat sudah ada sampai di Morowali sebenarnya. Jadi itu tadi kalau es krim Walls tadi yang terjauh adalah Bone atau Bulukumba atau Selayar, harus nyebrang. Kita sudah pernah sampai di Morowali. Ya, sampai Kolaka juga untuk menggunakan layanan cold pen-nya tadi kita. Jadi feedbacknya tentu positif semua ya, Pak? Ya, karena otomatis mereka menganggap tidak mungkin Unilever ini kerjasama dengan Kala Group kalau kita tidak memiliki kualitas handling atau operation terhadap itu. Jadi mereka cukup percaya terhadap kita. Jadi kualitas terjaga, lebih prima. Ya, tentunya ya, Pak? Pasti. Nah, untuk dari kisaran pendapatan yang telah didapati oleh Kala Logistik ini, sejauh ini dari mungkin selain
Cold chain Pak, Ya. sudah sampai seberapa banyak Pak? Di luar tadi kan Bapak sempat bahas bahwa sudah 4 sampai 5 dalam berapa Oh iya. bulan. Untuk cold chain ini untuk di General Logistics sendiri sudah hampir separuh berkontribusi di kita. Artinya walaupun bisnisnya baru tapi sudah dengan cepat secara kontribusi revenue-nya ya terhadap bisnis logistiknya, terutama itu General Logistiknya kita di Kala Logistik. Rencana yang akan ditawarkan setelah cold storage ini mungkin apa Pak? Yang jelas kita kan berusaha ekspansi. Jadi karena kita baru memiliki satu cold storage tadi yang di Makassar, kita ada plan untuk buka lagi di area lain. Ya. Dalam hal ini di Bone. Jadi pada saat kita buka di situ harapannya coverage kita akan bertambah lagi. Jadi kita diberi kepercayaan lagi. Jadi untuk sebenarnya satu cold storage ini di Makassar sangat-sangat berat juga karena harus sampai ke Bone, sehingga Bone kan Makassar cukup 4-5 jam Lama ya. juga Nah, untuk memangkas waktu distribusi tersebut, kita akan membuat cold storage juga ya, dengan yang sama dengan ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan di sana untuk wilayah-wilayah sekitarnya. Jadi nanti misalnya dari Sinjai atau Bulukumba itu sudah dari Bone. Jadi itu juga otomatis akan memangkas distribution cost-nya kita yang dari Makassar. Tapi dengan catatan ya kita ada investasi cold storage di sana. Namun kita sudah perhitungkan dengan adanya cold storage di sana akan ada bisnis pengembangan volume bisnisnya akan bertambah juga terhadap wilayah sekitarnya gitu. Cost tadi Bapak bilang cost ya, pemotongan cost dari pengiriman Makassar ke Bone. Emang berapa sih Pak cost dari pengiriman Makassar ke Bone ini? Ya cukup besar sebenarnya ini karena ya pastikan apalagi sekarang kan ada kenaikan BBM ya, jadi otomatis sangat berpengaruh juga ya, bisa dihitung-hitung misalnya Makassar ke Bone PP kan berapa dan sifatnya kan ini multi drop. Jadi pada saat kita antar satu unit ini karena kita punya beberapa unit, satu unit ini bisa sampai 20 sampai 30 outlet. Bayangkan keliling-keliling ya cukup menguras lah ya, menguras ya solar tadi ininya. Jadi ya cukup besar terutama di biaya solarnya dan itu tadi juga unitnya kan waktunya akan lebih lama. Jadi kalau kita biasa sebutnya in city sama out city. Kalau in city kayak wilayah Makassar, Maros Pangkep itu paling 1 hari udah mobilnya balik, besok kita pakai lagi. Tapi untuk out city tadi yang kayak sampai di Bone itu butuh sampai 2 hari lebih baru kembali. Jadi akhirnya unit kita lama digunakan di dalam perjalanan. Nah, kenapa enggak kita coba kalkulasi cost benefitnya kalau ada di Bone bisa untuk surroundingnya daerah situ sampai Bulukumba akan di cover oleh itu. Lebih langsung di cover sama Bone ya Pak. Yeah. Kalau untuk performa dari bisnis cold chain ini sudah sampai sejauh mana Pak? Dari pandangan Bapak sebagai GM? Yang jelas tadi di awal-awal sebenarnya kita dengan Unilever baik kita sudah kerjasama dry dengan coldnya. Dan untuk bisnis coldnya ini atau ice creamnya ini di awal-awal kita sudah perhitungkan hanya beberapa yang tadi omsetnya sebutkan ya. Jadi di luar dugaan sebenarnya cukup besar perkembangannya karena 4 bulan 5 bulan kita berjalan kita omsetnya yang tadi 1 sampai 2 M tiba-tiba langsung dikasih 2 kali lipat dari itu ya, dilipat 2, outletnya dari 1.000 menjadi 2.000 itu sangat otomatis tadi sangat jumping ininya, naik langsung 2 kali lipat ininya. Dan memang untuk ke depan tadi kita tidak berhenti sampai di sini, jadi bisnis cold chain kan tidak hanya itu put. Mungkin nanti akan kita bangun cold storage yang sifatnya itu ada chamber-chambernya, jadi general cold storage lah, jadi tidak hanya satu produk tapi bisa produk yang lain juga. Gitu. Berarti untuk saat ini kemitraan yang sudah diajak kerjasama oleh Kala Logistik khususnya cold chain apa Pak? Ya, selain Unilever? Untuk saat ini sih memang untuk cold storage sama delivery-nya atau distribusinya itu dengan Unilever. Namun untuk yang lain kita ada beberapa perusahaan pemasok frozen food ya untuk Makassar ya. Misalnya kan kita lihat kalau jalan-jalan ke mall kan banyak junk food atau makanan siap saji ya. Itu semua kita sudah jalin komunikasi dan otomatis kan virtualnya itu dari Jakarta manufacturing-nya. Jadi kita sudah menjajaki semoga dalam waktu dekat kita bisa realisasikan, jadi tidak hanya Unilever untuk es krim tapi juga untuk frozen food-nya kita juga akan jajaki karena suhu yang digunakan sebenarnya mirip similar tadi yang frozen
freezer room itu yang -20 sampai -25 kan itu untuk es krim, daging-dagingan kan itu sama pada dasarnya makanan gitu. Iya Pak, semoga nanti ke depannya lebih banyak kerjasama dari Amin. perusahaan-perusahaan besar Betul. lainnya selain Unilever tentunya ya Pak. Ya. Untuk itu Pak, mungkin closing statement yang bisa Bapak berikan mengenai bisnis cold chain ini seperti apa saja Pak? Ya. Langsung saja. Ya, jadi di Kala Group ini yang tadi kita sampaikan bahwa bisnis logistik akhirnya kita merambah ke cold chain yang pada dasarnya cold chain ini berhubungan sama food atau farmasi atau perusahaan obat-obatan. Ya. Jadi betul-betul cold chain ini sangat bermanfaat untuk sesama sesuai dengan visi Kala Group ya juga. Jadi bagaimana caranya bisnis cold chain ini akan tetap ada. Kami istilahnya cold chain for life ya, sesuai dengan ya Kala for life. Jadi kami juga cold chain-nya adalah untuk for life, untuk kehidupan yang lebih maju dan sejahtera ya Pak tentunya. Nah itu tadi closing statement yang diberikan oleh Bapak Firdaus, dan semoga kedepannya Pak Kala Logistik, Kala Group dan seluruh divisi yang ada di Kala Group semakin maju, dan tentunya juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Firdaus yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di studio kami. Dan buat Tribuners tetap saksikan program ngobrol virtual, ngobrol politik dan semua program dari Tribun yang tentunya akan memberikan tema-tema dan narasumber yang kompeten di bidangnya. Saya Fiona Jeretno mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa.